Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ujara Indriani dari Program Studi Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan mengenai cara mewujudkan jamban sehat. Cara mewujudkan jamban sehat. Baik, pokok bahasan yang akan dibahas ada 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian jamban sehat. Yang kedua, tujuan menggunakan jamban. Yang ketiga, jenis-jenis jamban sehat. Yang keempat, syarat jamban sehat. Yang kelima, manfaat jamban sehat. Yang keenam, akibat jamban tidak sehat. Dan yang terakhir, cara memelihara jamban sehat. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian jamban sehat. Jamban sehat adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja atau kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan suatu unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Untuk materi selanjutnya ada tujuan menggunakan jamban. Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih, sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit seperti diare, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan. Selanjutnya ada jenis-jenis jamban sehat. Ada 4 jenis jamban sehat. Yang pertama, jamban cemplung. Jamban cemplung merupakan jamban yang paling sederhana dikarenakan jamban ini terdiri hanya sebuah galian yang di atasnya diberi lantai atau tembok. Lantai jamban ini bisa dibuat dari kayu atau bambu atau bisa juga dibuat dari beton atau tembok. Kemudian jamban pelengsengan. Jamban pelengsengan merupakan jamban yang hanya memiliki lubang tempat jongkok yang dihubungkan oleh suatu saluran miring ke tempat pembuangan kotoran. Jadi tempat jongkok dari jamban ini tidak dibuat persis di atas penampungannya, tetapi agak jauh. Jamban semacam ini sedikit lebih baik menguntungkan daripada jamban cemplung. Yang ketiga, jamban bor. Kenapa dinamakan jamban bor? Dikarenakan jamban ini merupakan jamban yang tempat penampung kotorannya dibuat dengan bor. Dan yang terakhir ada jamban leher angsa. Jamban leher angsa merupakan jamban yang berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kotoran yang berada di tempat penampungannya tidak tercium baunya karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang melengkung. Dengan demikian, dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran. Kemudian, syarat-syarat jamban sehat. Menurut Kementerian Kesehatan telah ditetapkan bahwa syarat jamban sehat ada 7 kategori. Yang pertama, tidak mencemari air. Artinya, saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat. Kemudian, jarak lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter. Dan letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur, agar air kotor dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur. Yang terakhir yaitu tidak membuang air kotor dan buangan air besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, dan laut. Syarat yang kedua yaitu tidak mencemari tanah permukaan. Artinya tidak buang air besar di sembarangan tempat seperti danau, laut, dekat mata air, dan sebagainya. Kemudian jamban yang sudah penuh agar segera disedot kotorannya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bebas dari serangga. Nah, jika menggunakan bak air atau penampungan air sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk dan demam berdarah. Dan untuk ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, lantai jamban harus diplester rapat agar tidak ada sarang kecoa atau serangga lainnya.
lantai jamban harus selalu bersih dan kering. Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup. Syarat yang keempat yaitu tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan atau nyaman dipakai. Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan. Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air. Jika lubang buangan kotoran, sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. Dan yang terakhir, lantai jamban harus kedap air dan permukaan bowl harus licin. Pembersihan harus dilakukan secara periodik. Untuk syarat yang kelima yaitu aman digunakan oleh pemakainya. Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan batu atau selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lainnya yang terdapat di daerah setempat. Kemudian syarat yang keenam yaitu mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Nah, lantai jamban rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran. Jangan membuang plastik, puntung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran. Kemudian, jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh. Dan hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa berdiameter minimal 4 inci. Letakkan pipa dengan kemiringan minimal 2/100. Syarat yang terakhir yaitu syarat yang ketujuh, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban itu harus berdinding dan tertutup. Kemudian, dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakaiannya terhindar dari kehujanan dan kepanasan. Kemudian, manfaat jamban sehat yaitu tidak mencemari tanah, permukaan yang ada di sekitar jamban tersebut. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang lalat atau serangga yang dapat menularkan penyakit. Dan tidak menimbulkan bau, kemudian mudah digunakan dan dipelihara. Nah, apabila jamban kita tidak termasuk kategori kejamban sehat, tentunya akan memiliki akibat. Yang pertama, dapat mengotori lingkungan. Yang kedua, dapat mencemari air. Yang ketiga, dapat menimbulkan bau tak sedap. Yang keempat, dapat merusak pemandangan. Dan yang kelima, dapat menimbulkan penyakit. Kemudian, materi yang terakhir yaitu bagaimana cara memelihara jamban sehat. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan agar jamban kita termasuk kategori jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban harus selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara rutin dan secara periodik agar ruangan jamban selalu bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga seperti kecoa, lalat, atau tikus yang berkeliaran. Dan yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang keenam, bila ada kerusakan segera diperbaiki, jangan ditunda-tunda. Yang ketujuh yaitu gunakan karbol pada saat pembersihan agar terbebas dari penyakit seperti menggunakan wipol, pixel, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau kloset agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Yang kesembilan, jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Dan yang kesepuluh, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misalnya tisu, kertas, pembalut, kain, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian jamban sehat, tujuan menggunakan jamban, jenis-jenis jamban sehat, syarat jamban sehat, manfaat jamban sehat, akibat jamban tidak sehat, dan cara memelihara jamban sehat, tentunya kita harus mampu memelihara dan melestarikan jamban sehat di kehidupan sehari-hari. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.